Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alma Nur Aisyah dari SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini saya masih membahas seputar Mikrotik MTCNA Preparation, dan pada kali ini kita akan beranjak pada bab 9, yaitu Firewall. Outline yang akan saya bahas yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja ke materi pertama, yaitu Firewall Filter Chain. Mikrotik memiliki fitur bernama Firewall yang fungsinya yaitu untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini dapat berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Konsep firewall filter rules yaitu terdapat 3 chain pada filter rules, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada input, yaitu untuk memblokir paket yang menuju router. Yang kedua ada output, untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang terakhir ada forward, yaitu memblokir paket yang melewati router. Oke, lanjut konsep filter if dan then. Apa itu konsep filter if? If atau dalam bahasa Indonesianya adalah jika paket-paket yang akan difilter yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut paket apa saja dengan spesifik apa yang akan difilter. Misalkan web, ACMP, atau DNS. Teman-teman bisa melihat contohnya di sini. Lalu, apa itu konsep then? Then atau dalam bahasa Indonesia, maka setelah kita tentukan dari spesifik paket mana yang sudah kita pilih tadi, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting sebelumnya. Inilah yang disebut dengan then. Jadi kita bisa buka menu action di sini, lalu kita pilih ini dan pilih accept. Nah, di sini terdapat materi kasus. Yang pertama ada blokir ping ACMP dari laptop ke router, dan ada blokir dari akses Facebook dari laptop. Lalu terdapat 3 aturan dasar paket flow. Yang pertama ada input ke router, kedua output dari router, dan ketiga forward melalui router. Nanti kita akan praktek pada kasus di sini. Nah, kasus yang pertama ada blokir ping ACMP dari laptop ke router. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Kita buka menu general dan ke chain, lalu pilih input dan masukkan IP address-nya, lalu ke protokol, lalu ke menu action dan pilih drop. Lalu yang kedua ada blokir dari akses Facebook dari laptop. Teman-teman bisa melihat contohnya di sini. Nah, jadi kita buka menu chain-nya forward, lalu kita masukkan IP address-nya, lalu kita pilih accept pada menu action. Lalu ada juga blok akses ke YouTube. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu general, lalu pilih menu forward dan protokolnya TCP, lalu port-nya 443. Lalu kita buka menu advance ini di sini. Lalu kita ke TLS host, lalu ke youtube.com. Lalu kita buka menu action pada new firewall rule, dan di sini kita pilih drop. Di sini nanti kita akan mendapatkan IP-nya. Di sini saya mendapatkan IP 250 dan lakukan hal ini kepada PC selanjutnya secara satu persatu ya teman-teman. Jadi, nanti setiap PC akan memiliki IP address-nya masing-masing. Setelah PC menempatkan IP address-nya, kita akan terhubung kepada Winbox. Kita akan mengkonfigurasinya di Winbox yang sudah terhubung ya teman-teman.
Ketika masuk di menu Winbox, klik IP, lalu pilih yang firewall, dan ini menunya itu yang firewall terus ya teman-teman. Lalu, klik tambah yang ada di kiri atas. Nah, untuk chainnya itu, input dan masukkan IP address yang akan diizinkan IP address klien tadi. Di sini saya masukkan IP address klien yang 1.1.1.250. Nah, untuk protokolnya itu kita pakai ICMP. Lalu, pada actionnya itu kita pakai accept ya teman-teman. Setelah itu, klik apply dan OK. Untuk sesi yang kedua yang akan saya izinkan sama ya, lakukan hal yang seperti tadi tetapi IP address-nya berbeda karena setiap VC itu memiliki IP address-nya masing-masing. Di sini saya tambahkan IP address-nya 251 karena yang VC tadi itu 250. Untuk protokolnya pun sama, isi ICMP karena yang saya izinkan untuk itu hanya 2 VC, sedangkan sisanya tidak bisa ya teman-teman. Ditambahkan saja protokolnya ICMP, lalu actionnya pun sama, accept, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi visi lain yang tidak dapat diizinkan ping ke router. Jadi, di sini itu sama ya langkahnya teman-teman, tetapi di IP address-nya itu masukkan langsung saja dari IP, berarti tadi kan IP 250 sampai 251 yang diizinkan. Berarti yang tidak diizinkannya itu dari IP 252 sampai IP 254. Masukkan saja ya di sini dari 1.1.1.252 sampai 1.1.1.1.254. Untuk protokolnya itu sama memakai ICMP dan untuk actionnya itu pakai drop ya teman-teman. Lalu klik apply dan OK. Setelah kita konfigurasi, kita pergi lagi ke menu tadi dan kita akan mencoba ping pada router berhasil atau tidak. Untuk mengeceknya itu, ketik ping, ketik 1.1.1.1 lalu enter. Nah, ini saya cek di visi yang sudah saya izinkan ya teman-teman. Jadi, ini visi yang pertama dan visi yang keduanya saya akan coba lagi ketik. Ketika enter, harusnya di sini bisa ya teman-teman, karena dua visi ini saya izinkan. Di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba ke visi yang tidak saya izinkan. Ketik seperti tadi ya teman-teman, ping 1.1.1.1 lalu enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini itu berarti tidak terhubung ya teman-teman, tidak berhasil. Lalu kita coba ke visi selanjutnya. Ketiknya sama seperti tadi, ping 1.1.1.1 lalu enter. Nah, maka ini juga tidak bisa jadi percobaan kita berhasil ya teman-teman. Hanya dua visi yang diizinkan tetapi sisanya tidak bisa. Nah, maka ini berhasil ya untuk studi kasus yang pertama, di mana hanya beberapa visi saja yang diizinkan, tetapi sebagian besarnya tidak diizinkan seperti yang sudah saya lakukan. Ini hanya dua visi yang bisa ping, tapi tiga sisi lainnya tidak bisa ping. Seperti yang sudah tadi saya konfigurasi. Ini juga. Kita bisa lihat di sini beberapa percobaan dari visi ke visi lainnya sampai tuntas ya teman-teman, dan ini berhasil. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa visi yang bisa ping ke internet, sedangkan sisanya tidak bisa. Maka pertamanya yaitu pergi ke menu tadi lagi, lalu klik firewall. Di sini kita disable dulu bekas tadi. Disable satu-satu ya teman-teman. Lalu masukkan IP address yang diinginkan, yaitu .250. Di sini saya masukkan. Untuk protokolnya pun sama, ICMP, dan untuk actionnya itu accept. Lalu klik apply dan OK.
Lalu kalian lakukan hal yang sama seperti tadi, tetapi IP address-nya saja yang berbeda. Di sini itu posisi itu forward, untuk IP address-nya itu berarti tadi kan 250. Berarti di sini 251. Untuk protokolnya itu memakai ICMP. Berarti tadi dan action-nya pun sama. Seperti tadi juga memakai accept. Tapi tinggal klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan konfigurasi PC klien yang tidak diizinkan. Di sini sama langkahnya seperti tadi. Untuk tracknya itu memakai forward, tetapi ketikan yang tidak akan diizinkan berarti ada 3 IP yang tidak akan saya izinkan. Di sini masukkan IP yang sisanya berarti dari IP 252 sampai IP 254. Di sini saya ketikkan saja ya teman-teman. Kayaknya anak kita record. Terus kumaha? Lu paling bab 8 bab 11 WA eta tadi sialna 2, 5, 3, Untuk protokolnya sama ya teman-teman, memakai ICMP, tetapi pada menu actionnya itu tidak memakai accept, tetapi memakai drop. 2, 5, 4. Setelah itu, lalu kita akan coba ping divisi kliennya satu persatu. Di sini saya akan buka terminal, lalu lakukan seperti tadi langkahnya, ketikkan ping tetapi bukan 1.1. Untuk akses internet itu ketiknya ping 8.8.8.8, lalu enter. Nah, jika muncul tampilan ini berarti ini sudah bisa ya teman-teman. Jika internet selanjutnya saya akan coba ping divisi lain yang tidak saya inginkan, 3 visi yang tidak saya izinkan, kita coba satu dulu, nanti ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah, ini tidak bisa, jadi berhasil ya teman-teman. Berarti 2 visi yang saya izinkan, 3 visi yang tidak saya izinkan, berarti ini sudah berhasil. Tetapi saya akan mencoba lagi ping kepada ping di PC yang sudah saya izinkan. Masukkan lagi ping 8.8.8.8. Ini di PC yang saya izinkan ya teman-teman. Nah, ini juga sudah bisa, dan saya akan coba lagi di PC juga. Dan saya akan coba lagi di PC yang saya izinkan. Tadi baru 1 ya yang kita coba, yang tidak diizinkan itu kita coba lagi di PC yang kedua yang tadi diizinkan. Masukkan, ketikan seperti tadi, lalu enter. Nah, ini yang kita inginkan, kita berhasil ya teman-teman. Selanjutnya saya cek lagi divisi berikutnya. Nah, ini juga tidak bisa ya teman-teman. Jadi buat visi yang sudah saya ping yang tidak bisa, satu lagi ya teman-teman. Ini juga ketik ping 8.8.8.8 lalu enter. Maka di sini juga tidak bisa. Jadi untuk praktek kali ini, untuk studi kasus keduanya berhasil juga ya teman-teman. Selanjutnya ada firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi dan aktivitas yang ada pada router. Teman-teman bisa melihat contohnya di sini adalah misalkan contohnya dari beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Teman-teman bisa melihat di sini ada receive, send, dan lain-lain.
Nah, pada firewall log ini teman-teman bisa membuka pilihan log, lalu ke access forward dan buka menu action, lalu pilih drop, lalu lognya aktifkan dan log prefixnya ada klien akses ke YouTube. Lalu ada Network Time Protocol atau yang biasa disingkat dengan NTP, yaitu pengaturan waktu pada router board MikroTik atau dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, lalu berguna juga untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Nah, teman-teman bisa membuka menu sistem, lalu ke SNTP client, lalu kita enable di sini, lalu modenya pilih broadcast. Nah, teman-teman bisa isi di sini sesuai contoh, lalu klik apply. Lalu kita ke SNTP client, tadi sudah enabled, lalu ke unicast, lalu masukkan ini, dan lalu kita ke menu ekstra, kita pilih time, dan time-nya kita atur sesuai apa yang kita butuhkan atau yang kita mau. Di sini kita menggunakan contoh time-nya 9.00.00 sampai 17.00. Nah, di sini juga harinya teman-teman bisa milih mau Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Lalu fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk pengelompokan beberapa IP. Selanjutnya ada firewall address list. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengelompokkan beberapa IP menjadi satu nama. Teman-teman bisa buka menu IP di sini, lalu ke firewall dan klik tambah, lalu akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa masukkan IP addressnya dan menyeting namanya sesuai kebutuhan kita atau yang kita mau. Misal di sini contohnya klien nakal. Nah, lalu kita klik apply di sini. Lalu ada firewall NAT. Di MikroTik terdapat RSCNAT atau dua tipe NAT. SRCNAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar dari internet. Lalu ada Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP Public Dynamic. Lalu ada SRCNAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP Public Static. Lalu ada DSTNAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dan internet. Lalu ada DSTNAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet port forwarding, melempar traffic keluar router. Lalu ada redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya ada hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain-lain. Dan ada DNS server. DNS atau Domain Name System adalah komponen jaringan yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP numerik. DNS menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak di-resolve ke internet. Lalu kita akan konfigurasi DNS server. Untuk yang pertama kita masuk ke menu IP. Teman-teman bisa lihat yang paling atas di sini. Lalu kita klik DNS karena setelah klik IP akan muncul seperti ini. Kita klik DNS, lalu akan muncul seperti ini. Untuk serversnya kita masukkan 8.8.8.8. Lalu aktifkan allow remote request-nya. Lalu isi ini, lalu ke static. Nah, sudah pada penghujung materi, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.